Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kerja PBO, pemrograman berorientasi objek, akan membahas tiga bab penting dalam pembelajaran Java. Dimulai dari saya, perkenalan diri dulu. Saya Wisnu Lujito. Saya Iwan Almaza. Firman Syah. Saya Cynthia Dwi Nurani. Nah, kami di sini akan membahas pertama itu bakalan dibahas oleh Mas Cynthia. Yang pertama kita akan membahas materi tentang membuat kelas sendiri. Di sini nih apa sih ya tujuannya, kita tuh bisa membuat kelas, tahu atribut, metode untuk kelas, terus menggunakan reference disk untuk mengakses data intens, membuat dan memanggil metode overload, import dan membuat package, terus menggunakan akses modifier untuk mengatur akses ke anggota kelas. Yang pertama, kita ini dulu cara mendefinisikan kelas. Udah pada tahu belum? Belum nih. Kayak mana susunannya gitu kalau buat kelas? Belum. Dia itu kayak gini loh, modifier, terus kelas, terus name. Nah, modifier itu tahu nggak apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Iya. Nggak tahu Kak. Modifier itu ada default, public, sama private. Jadi kan itu sama kayak C++ istilahnya, Mbak. Jadi dia public, private gitu. Ya kan, Maya? Iya, ya dia mirip C++ deh. Jadi intinya sama aja ya. Jadi kalau Java ini dia tuh kayak per kelas teks ya. Iya, dia tuh ada kelas-kelas dari dalam package itu. Dia jadi satu package gitu lah. Sip. Ayo. Habis itu dia ada kelas. Kelas itu dia itu keyword bahwa nunjukin dia itu adalah kelas dalam Java. Kita tuh kalau buat kelas dia harus ada kelasnya. Kalau nggak ada kelasnya nggak bakal jadi. Jadi kelas, sebelum kelas itu sebagai penjelasan kelasnya kayak di situ. Iya. Kita sebelumnya bikin kelas cuma dengan nama yang berbeda dari kelas. Iya, betul. Terus name. Ada yang tahu nggak cara nulis name-nya itu? Nggak tahu kayak mana. Nah, nulis name itu misalkan nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa itu N-nya gede, terus mahasiswa M-nya gede. Nah, dia itu nanti namanya akan jadi jadi suatu file. Dia itu nama file juga, gitu. Nama directory. Jadi ya nama kelas dengan nama filenya itu harus sama. Iya, betul. Misalnya gini, nama filenya itu mahasiswa dengan N gede, tapi Iya. di kelasnya itu mahasiswa tapi N-nya kecil. Itu bisa nggak? Nanti dia nggak error. Oh, nggak bisa ya. Iya, nanti dia pasti error. Sip. Yuk kita lanjut lagi ya. Nah, habis kita udah buat kelas gitu, kita deklarasikan atribut. Tahu nggak sih atribut itu yang kayak mana? Itu yang kayak mana? Kayak mana coba sih? Kan udah pernah belajar C++, masa lupa? Lupa sih. Lupa? Kamu lupa? Oh. Gini, atribut itu, dia itu kayak misalkan nama, tipe datanya apa? Nama tipe datanya misalnya string. Ya, itu Jadi atribut. namanya atribut. Oh, jadi kalau misalnya integer itu atribut juga. Iya, itu tipe data. Tipe data. Kasih variabelnya apa? Baru Misalkan itu atributnya baru. iya. Oh, jadi ibaratnya menginisialisasinya kayaknya apa ya? Iya, Oh, betul. paham. Sip. Jadi variabel itu merupakan inisialisasinya itu. Lanjut. Lanjut. Terus kita masuk ke instant variable. Tahu nggak sih instant variable? Instant variable dia itu kayak tadi. Misalkan nama, tipe datanya string, alamat tipe datanya string. Tapi kalau intense dia itu dikasih private. Jadi karena dia private, kelas itu cuma bisa diakses sama kelas itu sendiri. Wah, jadi nggak bisa digabung gimana ya? Iya. Nah, Leuga. Leuga. Berarti instan itu dia pakai private itu, tapi private-nya itu diakses kalau public kelasnya kan, Iya. baru bisa diakses kan sama. Iya. Jadi dia tuh nggak bisa diakses sama kelas-kelas yang lain. Cuma bisa kelas itu sendiri. Lanjut. Udah ngerti ya? Bisa ini buat program. Terus kelas static variable. Dia itu mirip-mirip sih kayak intent. Cuma bisa diakses sama kelas itu sendiri.
Contohnya public class kayak tadi nama mahasiswa. Terus bedanya di sini dia ditambahin private, static, int nama mahasiswa. Ya. Gitu. Di sini keyword ada keyword statiknya. Maksudnya apa sih? Keyword static. Kan kita lagi belajar kelas static variabel. Oh, berarti itu memanggilnya itu ya? Ah, Kelas static variabel. Variabelnya itu isinya ya. variabelnya isinya. Dia nggak isinya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Keyword static terus maksudnya apa? Kalau keyword statiknya itu buat ininya bukan sebagai penamaan ini inisialisasi ya. Kan Iya. misalnya Ini dia itu untuk menandai suatu static variabel bahwa variabel itu statik. Oh. Maksud statik gimana? Jelasinnya gimana ya? Statik itu kalau menurut saya sih statik itu dia itu kayak konstan ya. Konstan ya. Bisa diganggu gugat gitu. Ya, kita Terus tadi- balik lagi sebelum break. Tadi udah sempat break bentar. Kita balik lagi, kita serah lagi ke Mak Cynthia. Tadi itu habis written type ada apa sih? Gimana urutannya coba? Apa coba tadi belajar apa? Deklarasi metode. Nggak tahu apa. Name. Ya, name itu berupa identifier yang valid. Valid. Oh, gitu. Lanjut, Mak. Lanjut ya. Metode itu dibagi berapa sih? Nggak tahu. Masuk belum pada belajar nih ya? Iya. Ada metode, ada aksesor metode sama modifier, sama mutator metode. Mutator method. Mutator itu buat berubahnya. Ya gitu. Kalau aksesor method itu digunakan untuk membaca value dari kelas instance atau static variabel. Dia itu nanti pakai get. Nah, kalau yang mutator dia itu nanti pakai set. Keset. Nah, itu beda ini aja. Oh, ya, Nah, oke. ya. Lanjut aja langsung ke metode. Oh iya, tadi aku lupa. Apa namanya? Akses modifier itu ada 4 tahu. Ada 4 apa ya coba? Public, dia private, protector sama default. Salah sama itu protect. Oh, berarti 3 kan? Kayak Berarti empat. 4, berarti 4. Private dan protected. Private, protect, default, sama 4 ya. Langsung aja nih kita masuk ke konstruktor. Konstruktor itu sebuah konstruktor itu dapat dipanggil oleh konstruktor yang lain. Dalam hal ini dapat digunakan pemanggilnya itu pakai this itu gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan itu pemanggil konstruktor this itu harus ada pada statement pertama dalam konstruktor. Terus this hanya digunakan dalam definisi konstruktor. This dapat diikuti oleh statement yang relevan. Jadi gitu. Terus yang selanjutnya package. Package itu apa sih, tahu nggak? Merupakan Package itu, package apa? tadi kata Mak itu dia paket. Jadi dalam package itu dia masih bisa banyak ada identifier, modifier segala macam. Nah, untuk lebih jelasnya, package itu pengelompokan kelas dan interface yang memiliki relasi dalam satu unit. Oke, udah paham semuanya? Paham. Ya. Kita langsung lanjut lagi ke Firman dengan sesi tentang kelas dan objek. Ya, silakan Firman. Sekarang kita akan belajar kerja Java Class Different. Tujuannya bisa dilihat dari yang di caranya Bapak. Pertama ada pengenalan OOP, Object Oriented Programming, yaitu titik beratkan pada konsep objek sebagai elemen dasar dari program. Lanjut aja kita ke ini ya, links in
menggunakan operator new. Nih ada codingannya nih. Ada string, nama stringnya str2, terus sama dengan kita kasih operator new string, lalu isi dari string itu apa? Kalau di sini kita kasih hello world. Nah, coding di atas sama aja sih, sama kayak string str2 sama dengan hello. Ya. Jadi string di situ sebagai kelasnya. Nah, string di situ dia buat identifier sebuah hello world-nya. Hello world itu buat ditampilkan cuma di dalam kelas stringnya. Nah, kemudian kita lanjut ke memanggil instansi variabel. Untuk memanggil instansi variabel kita menggunakan metode yang udah dijelasin tadi sama Mbak. Ada codingannya juga nih. String str sama dengan hello. Terus ada kita buat char x sama dengan str1 titik char at. Ini disimpan dalam variabel x. Kemudian kita buat variabel lagi string str2 hello. String dua variabel ini akan diuji dengan boolean result dengan cara boolean result sama dengan str1 equals equal dalam kurung str2. Jadi dia akan mengecek str1 ini apakah sama dengan isi str2. Jadi mereka saling membandingkan di situ str1 sama str2. Dimana str1 ini dibandingin dari dalam char x itu. Jadi char x-nya itu bakal ngecek str1 sama str2 itu dibandingin sama booleannya apakah sama atau tidak. Ya. Lanjut. Kemudian ada parameter passing. Parameter passing itu ada pass by value and pass by reference. Pass by value ini adalah metode tersebut tidak dapat langsung mengubah argumen awal, meskipun dapat mengubah parameter pada saat proses perhitungan. Contohnya nih, ada inti sama dengan 0. Terus kita akan tes i, lalu akan kita outputkan i-nya. Kemudian kita buat public static void baru yang kita buat variabel baru j. J sama dengan 33. Kan i-nya tadi sama dengan 10. Jadi tes ini akan di copy ke variabel j. Jadi variabel j ini akan berisi dengan i. Jadi outputnya nilai i 10, nilai j juga 10. Cuman kalau misalnya J-nya itu mau dirubah ke 33, otomatis I yang di copy tadi ke J itu nggak bakal bisa jadi 10 lagi. Nah, jadi J-nya tetap berubah jadi 33. Makanya tadi di awal meski pas by value kan, value-nya itu nggak bisa langsung akses ke J-nya langsung diganti 10. Nggak bisa gitu. Kalau misalnya J-nya kosong baru bisa diganti 10, ataupun J-nya baru disuruh ganti 10 baru ganti 10. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi baru itu yang kelas yang pentingnya atau sebagian besarnya memang kelas itu ngambilnya dari situ biasanya. Nah, kita lanjutin aja ke saudara Iwan. Saudara Iwan gitu. Oke baik, sekarang kita masuk ke bab struktur kontrol. Nah, Oke. di bab struktur kontrol ini terdapat pertama itu percabangan dan yang kedua itu perulangan. Di mana yang percabangan ini kita tuh menentukan kondisi, gitu loh. Menentukan sebuah kondisi di mana dia tuh apakah benar, jika salah dia akan lanjut ke kondisi yang kedua. Seperti itu. Itu yang pertama. Ke cabangan. Nah, lanjut aja ke percabangan. Bisa teman-teman lihat sini, tuh. Percabangan tuh ada 3 macam. Ada menggunakan if saja dengan ini ada pernyataannya apabila memenuhi itu. Nah, untuk yang kedua itu ada if dengan else. Maksudnya itu apabila pernyataan yang pertama salah, dia akan ke pernyataan yang kedua. Itu if else. Nah, yang ketiga itu ada switch. Switch di sini maksudnya itu tuh ibaratnya kalau secara analoginya kita logikakan seperti ruangan. Ada ruangan 1, ada ruangan 2, dan ruangan 3. Ibarat seperti itu. Oke, kita langsung biar lebih paham, kita langsung ke codingannya. Sini. Nih, ini codingan yang udah saya campur. Ini yang if, ini if else, dan ini switch-nya. Oke? Paham? Nah, langsung else. Di
Di sini kan sudah kita deklarasi bahwasanya X itu 39 dan Y 40. Oke. Nah, yang pertama yaitu dengan if. Kalau if itu kan if apakah X lebih kecil dari Y? Sistem Jika iya, dia akan mencetak kecil. kecil. Kecil itu isinya nilai X lebih kecil dari nilai Y. Oke, itu yang pertama, keadaan yang pertama. Nah, ini if dengan else. Iya. Apakah X lebih besar dari Y? Jika tidak, dia akan mencetak jika tidak, dia akan mengecek apakah X sama dengan Y. Jika iya, dia akan mencetak sama. Apakah iya? Tidak. Yang benar itu adalah ini kan, X lebih kecil dari Y. Nah, kita lanjut ke switch. Switch di sini dia itu akan mau menampilkan berapakah bilangan dari isi dari X. Isi X kan berapa tadi? 39. Nah, dia akan mengecek di sini apakah case 37 di sini itu adalah angkanya. Iya. Iya. Angka. Apakah dia itu 30? kan maksudnya. Apakah X ini 37? Jika tidak, dia lanjut. Hmm, Apakah X sama dengan 38? Tidak. Tidak. Lanjut. Apakah X sama dengan 39? X yang sama 39? Benar. Iya. Jika iya, dia akan menampilkan 39. Ya. Lalu dia akan break. Break di sini maksudnya dia itu akan berhenti tanpa mengecek lagi ke Ya, ke bawahnya. case yang 40 Terus ini. yang selanjutnya. Paham ya sampai sini? Paham. Mantap. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke perulangan. Perulangan. Nah, perulangan di sini juga kita terdapat adanya for, while, dan do while. Dua. Sebenarnya gampang banget ini perbedaannya. Berarti Kalau sama for, kayak- sama kayak C++ dulu ya. iya, asli. Nah, benar. Cuma beda bahasa ya. Iya. Kalau for ini dia tuh berarti mencakup seluruhnya. Jadi di sini ada for. Kalau for itu dia tuh ada inisiasinya, ada kondisinya itu harus kayak mana, dan tahapan ekspresinya itu bagaimana. Iya. Nah, kalau while berarti dia tuh perulangan yang awal itu dicek dulu kondisinya gimana. Iya. Nah, kalau do while berarti dia tuh mengeksekusi dulu programnya, Dicek baru dia lagi. dicek kondisinya seperti apa. Oh, iya. Paham? Paham, paham. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya biar lebih paham. Nih, Oke. kalau pakai for, dia langsung merangkap di tanda kurung ini. Jika kita inisiasi dulu, angka sama dengan 0, deklarasi itu dengan kondisi angka kecil dari 10 Iya. dan angka akan bertambah ketika step-stepnya. Iya. Lalu dia akan mencetak system out dengan dia akan mencetak A1, A0, A1, A2 sampai A9. Kan Oke. keluar dari 10. Iya, keluar Benar. dari 10. Oke, mantap. Mantap. Lanjut, Wan. Lanjut ke while. Oh, while ini dia tuh mengecek dulu. Nah, ini kan kita udah deklarasi kembali bahwasanya angka sama dengan 3. Iya. Nah, kalau di sini while tuh dia bakal ngecek apakah angka lebih besar dari 3. Oh. Jika angka tadi kan benar 3. Apakah 3 lebih besar dari 3? Salah. Dia pasti akan mencetak, tidak akan mencetak ini. Nanti kita running, kita bakal tahu bedanya. Nah, sekarang kita masuk ke do while. Do while ini kita samain biar kita tahu perbedaan antara while dan do while. Iya. Kita samain bahwasanya angka sama dengan 3 juga. Nah, ini kita mencetak dulu. Dia akan mencetak A3. Lalu dia akan mengecek kondisi di mana apakah angka itu lebih besar dari 10. Iya. Salah. Kan angka 3, sedangkan pembandingnya 10. Salah. Nah, kita running ya. Iya. Teman baby. Nah, Ya. sini kan perulangan for nih. Perulangan for dia akan mencetak semuanya. Nah, perulangan for kenapa nggak ada? Karena dia kondisinya tidak terpenuhi kondisinya. Paham? Paham. Nah, sedangkan kondisi while dia akan mengeksekusi dulu statement ini, baru dia akan mengecek kondisinya. Iya. Paham? Paham. Paham sekali. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tutup. Ya, sekian pemrograman berorientasi objek dari kami. Diskusinya sudah selesai. 3 bab tadi insya Allah bermanfaat bagi kami semua, Amin. bagi penontonnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak nih gak?